Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini teman-teman kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Yusuf. Secara spesifik kita akan pelajari kisah Yusuf yang terdapat di dalam Kejadian pasal 39. Ya, namun sebelum kita masuk ke dalam Kejadian 39 ini, kita mau membahas secara singkat apa yang telah terjadi sebelumnya. Oke? Kita mau lihat background atau latar belakang dari Yusuf secara singkat. Kita tahu Yusuf adalah salah satu dari anak Yakub. Ada 12 bersaudara, Yusuf salah satunya. Yusuf adalah anak yang dimanjakan oleh bapaknya ketimbang dari saudara-saudaranya yang lain. Singkat cerita, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan pada akhirnya dibeli oleh seorang pegawai istana Firaun. Ya, Yusuf dibeli oleh Bapak Potifar. Nah, di sanalah Yusuf hidup dan bekerja dengan Bapak Potifar. Dan ada sesuatu yang terjadi ketika Yusuf bekerja di sana. Mari kita lihat apa yang terjadi. Di Kejadian 39 ayat 7, 8, dan 9, demikianlah firman Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, dari 3 ayat yang baru saja kita baca, kita bisa tahu yang terjadi pada saat itu adalah Yusuf diajak oleh istri Bapak Potifar untuk berzina. Namun ketika kita melihat respon dari Bapak Yusuf, ia menolak. Ya, ia menolak ajakan dari istri Bapak Potifar tadi. Sungguh ini suatu hal yang luar biasa. Karena kita perhatikan respon dari Bapak Yusuf, dia katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, karena Yusuf merasakan tanggung jawab itu sebagai anak Tuhan. Ia mengerti betul identitas dia sebagai anak Tuhan. Maka sebagai anak Tuhan, Yusuf tahu ketika ia melakukan dosa, maka ia menyedihkan hati Tuhan. Dan itu adalah hal yang tidak sepatutnya, hal yang tidak layak dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Teman-teman sekalian, suatu teladan yang patut kita contoh di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita tilik hati kita masing-masing. Apakah ketika ada tawaran untuk berbuat dosa, apakah ketika godaan untuk berbuat dosa itu datang, apakah kita sedih, apakah kita malu ketika kita berbuat dosa? Apakah kita menyadari tanggung jawab dan identitas kita sebagai anak Tuhan? Marilah teman-teman kita berdoa. Kita berdoa supaya kita memiliki perasaan yang sama juga seperti yang Yusuf miliki. Yaitu perasaan di mana ia tidak mau mencela nama Tuhan. Ia memiliki identitas sebagai anak Tuhan. Ia merasakan tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk mencemarkan nama Tuhan. Ya, ketika kita berdosa, kita akan mencemarkan nama Tuhan.
Jadi marilah teman-teman, kita terus berjuang. Kita berjuang untuk memiliki karakter sama seperti Yusuf yang menghormati Tuhannya. Dan ia tidak mau untuk berbuat dosa. Ada hal yang dia tahu adalah perilaku yang salah, perbuatan dosa, dan ia tidak mau melakukan hal tersebut. Itulah sebabnya teman-teman di dalam buku My Life Today halaman 76 paragraf yang ketiga dikatakan, ia, dalam kurung Yusuf, tidak mau mengkhianati kepercayaan tuannya di dunia. Dan apapun konsekuensinya, ia akan tetap setia kepada Tuhannya di surga. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh menyadarkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang ada di surga, yang harus kita hormati. Dan sebagai anak Tuhan, maka kita memiliki tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan di surga dengan perbuatan yang baik. Dan kita harus selalu mengingat ketika kita berbuat dosa, itu artinya kita mencemarkan nama Tuhan di surga. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.